Mbak Mary, adalah Allah menciptakan makhluk ini berpasang-pasangan. Ya, kalau ada laki-laki, ada perempuan. Yang mana tujuan Allah menciptakan kita manusia berpasang-pasangan itu, dan Allah ciptakan untuk seorang suami adalah seorang istri. Nah, ini tujuannya litaskunu ilaiha. Setelah Mas Ari sudah ijab kabul kan? Sudah ijab kabul? Sudah ijab kabul ya? Sudah. Seminggu yang lalu. Iya ya. Berarti ini termasuk pengantin baru kah? Pengantin seminggu ini? Iya. Seminggu ya. Seminggu ya. Iya. Ketika Mas Ari mengucapkan saya terima nikah dan kawinnya, nah, istrinya bla 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 kan, maka mulai itulah tugas Mbak Mary ya. Saya panggil Mbak aja ya, Mbak Mary ya. Mary apa namanya? Mary Indiani. Maka tugas sampean sebagai istrinya Mas Ari menjadikan Mas Ari ini di kehidupannya itu litas kuno, dia tenang. Nah, yang mana ketenangan ini akan tercipta ketika seorang istri hadir setiap ada kebutuhan seorang suami. Bahkan Mas Ari, ketika sampean mengucapkan ijab kabul waktu itu, mohon maaf sampean sudah mengatakan secara tidak langsung begini bahasa sampean, Mas. Ya Allah, mulai hari ini saya bertanggung jawab atas keselamatan istri saya. Itu sampean akan dimintakan pertanggungjawaban. Maka pahala yang oleh Mas Ari akan diperoleh ketika sudah menjadi seorang suami adalah 1:40. Ayahanda bayangkan, kita sebelum punya istri, kalau sholat itu satu aja pahala buat kita. Tapi kalau kita sudah berumah tangga, 40 Allah lipat gandakan. Karena betapa besar tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya. Maka Mbak Mary, ketika sampean hadir di dalam kehidupan Mas Ari, dia menjadi tenang, Allah juga menjadikan surga untuk sampean. Jadi ketika kegelisahan hidup Mas Ari ini hilang dengan gara-gara hadirnya Mbak Mary akan menjadi seorang istri yang salehah. Seperti itu tujuannya adalah pernikahan itu seorang istri itu menjadikan tenang, nah, betah di rumah. Ya, kalau daripada di luar itu akan terciptalah bahasa yang biasa kita dapatkan itu baiti jannati, rumahku surgaku. Mas Ari itu pokoknya kata Mas Ari, tidak ada perempuan di hatiku terkecuali engkau seorang. Nah itu iya, berat juga seorang istri menjaga kehormatan seorang suami, sehingga Allah itu memberikan setiap gerak-gerik sampean menjaga seorang suami akan menjadi pahala. Yang dulu sampean cuci baju itu biasa saja, enggak menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Tapi ditambah bajunya Mas Ari, setiap bilasan tangan itu Bunda, nah buat kita yang punya suami, setiap kita mencuci baju suami, setiap bilasan tangan itu akan menjadikan dosa-dosa kita itu terhapuskan. Nah, jadi kalau cucinya pakai mesin cuci, yang masuk surganya mesin cuci. Ya, enggak juga seperti itu, kan juga seperti itu. Nah, maksudnya itu semua kebutuhan suami yang
tidak keluar dari syariat agama Islam, nah itu akan menjadikan pahala. Yang pertama, wa ja'ala bainakum mawaddah. Nah, maka kata Allah, setelah aku ciptakan kalian menjadi berpasangan-pasangan suami istri, selain seorang istri itu akan menjadi ketenangan bagi suaminya, mawaddah, apa, kasih sayang lah. Suami jangan terlalu egois terhadap istri, apalagi sampai istrinya dibanting, diseret ke WC, ya, seperti yang bukan itu, siapa yang bilang tadi? Nonton ya? Saya kata orang. Nah, habis itu saya nggak pernah dengar lagi, sekarang baru dengar itu kan. Iya, viral kan, nggak seperti KDRT, nggak boleh. Jangankan kekerasan fisik, bahasa kasar dari seorang suami aja nggak boleh, masalah. Nggak boleh. Semarah-marahnya kita dengan istri tidak boleh kita mencaci, apalagi menghardik, mendoakan yang tidak baik. Yang paling sakit bukan istri kita, mertua kita kalau dengar. Aduh, pulangkan saja anakku, aku aja nggak pernah menyakiti kau, gitu kan. Mawaddah, warahmah, belas kasihan, saling menutupi. Ada istri kurangnya ditutup oleh suami, begitu juga suami ada kurang ditutupi oleh istri. Sehingga di dalam Al-Quran diumpamakan suami istri itu bagikan pakaian, menutupi, saling menutupi, saling menyempurnakan. Nah, seperti itulah maksud daripada pernikahan. Maka Mas Ari, Mbak Mary, kalau saja di dalam rumah tangga yang tiga itu oleh kita diciptakan, akanlah datang di dalam rumah tangga itu keberkahan, tenang rumah tangga. Kalau perselisihan biasa aja, biasa, tidak ada rumah tangga yang tidak berselisih, pasti ada berselisih. Cuman perselisihan itu tidak harus berkelanjutan. Saya itu, Mbak Mary, terus terang aja, saya itu kalau nggak ada perkelahian, maksudnya nggak ada selisih, saya bikin selisih. Mas Ari bikin selisih, karena habis selisih kemudian akur, kayak pengantin baru lah, gitu kan. Saya bikin bagaimana caranya nih istri marah nih, padahal kita yang rekayasa. Nah, habis itu istri marah, kita rayu-rayu, merayunya itu seperti kita berkenalan pertama tuh Bang. Nah, seperti itu. Maksudnya itu permasalahan pasti ada, tetapi permasalahan itu jangan kemudian kita besar-besarkan. Rumah tangga itu seperti halnya kita membawa perahu atau kapal, semakin jauh menyeberang lautan. Di tengah lautan itu, Mas Ari, Mbak Meli, semakin deras angin. Samakan niat, samakan i'tikad, kuatkan itu tangan sampean dengan kaki sampean berdua. Nah, kemana angin mengarah kita jangan terombang-ambing. Kita punya satu niat, rumah tangga itu adalah mencari ridhonya Allah. Sebenarnya orang tua kita ini menjadi contoh bagi kita, bagaimana mereka rumah tangga, dan kemudian lahir kita, dan kemudian menghadirkan di dalam keluarga kita itu menjadi rumah tangga. Karena banyak, itulah mungkin yang Bunda yang mau disampaikan. Mohon maaf Abah, mohon maaf semuanya, dan bunda-bunda yang datang dari Tenggara mengucapkan selamat datang. Mudah-mudahan keluarga ini akan tetap sampai ke surganya Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita bersama-sama memberikan doa dan restu untuk putra-putri kita. Mudah-mudahan Allah anugerahi keturunan yang soleh dan soleha, panjang jodoh, baja sampai ke putih, ya. Yang memisahkan kalian berdua adalah kematian saja. Orang tua itu maunya seperti itu, bahaya kalau melihat anak itu, keluarganya itu, rumah tangganya itu adem ayem, pokoknya terbayar sudah.
Orang tua itu melihat anak seperti itu terbayar sudah. Daripada mohon maaf kelihatannya wah, tetapi tumat-tumat sebentar-sebentar ada sedikit masalah, tumat-tumat anak pulang menangis, orang tua lebih hancur. Baik orang tua dari laki-laki, orang tua dari perempuan. Satu harapan mereka, kalian itu damai. Coba ya, damai rumah tangga, banyak-banyak anak. Banyak-banyak anak ya, kalau banyak anak banyak rezeki. Alhamdulillah ulun bini baru 4, istri saya baru 4 Bunda ya di Tenggarong jangan tersinggung, baru 4 mau nambah lagi. Anaknya istrinya satu aja, dari istri yang satu baru keluar anak 4, insya Allah akan 5 insya Allah. Tapi masih mikir-mikir juga mamanya itu. Kita ya mau olah ayo aja. Alhamdulillah. Baik, ayah bunda bergaya aja. Bercanda aja kan. Mari kita bersama-sama mendoakan khususnya kepada putra-putri kita, Mas Ari, Mbak Mary yang baru seminggu rumah tangga. Mudah-mudahan Allah anugerah keluarga sakinah mawaddah warahmah, menjadikan keberkahan di dalam hidup kalian berdua, sehingga kami yang melihat pun menjadi berkah adanya. Dan juga kita yang sudah belum ini baru 50 umur, kalau Bian sudah berapa? Buat 72, bayangkan aja, sehat beliau. Nah, belum tentu kita sampai umur beliau 72, tapi harapan kita mudah-mudahan sehat dan wafat pun mudah-mudahan di dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa fi kulli niyatin salihatin wa ila hadratil Mustafa al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح علينا أبواب البركة. اللهم افتح علينا أبواب القوة. اللهم افتح علينا أبواب الاستقامة. اللهم افتح علينا أبواب الأرزاق حتى تجعلنا من زمرة أغنيائك من الصالحين شاكرين لرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بينهما كما ألفت آدم وهوى، وألف بينهما كما ألفت إبراهيم وسارة، وألف بينهما كما إبراهيم وسارة، وألف بينهما كما إبراهيم وسارة، وألف بينهما كما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الرضا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في ذريتنا من الصابرين. اللهم بارك لنا في ذريتنا من الصالحين. اللهم بارك لنا في ذريتنا من المتقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن أعمل صالحا ترضى وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah kabul doa kita. Mas Ari, Mbak Mary selamat menempuh hidup baru. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.